Waalaikumsalam. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas KUMKM Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes Bambang Susilo MM. Yang kami hormati tim dari Dinas KUMKM. Yang kami hormati Kepala Desa Semawung, Bapak Samud Purnomo. Tidak lupa teman-teman UMKM seluruh Purworejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka sosialisasi perekonomian, mengingat kita menuju koperasi primer, koperasi produsen yang anggotanya seluruh UMKM Kabupaten Purworejo. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri, yang bertugas dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi koperasi, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemeluk agama lain, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pertemuan pada siang hari ini akan membawa hasil yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari calon ketua koperasi kepada Bapak Pitoyo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Susilo MM, Mas Samud Purnomo, Mas Pur, tim dari UMKM ya. Terima kasih teman-teman semua, Bapak bisa hadir di buku kami atas undangan untuk acara sosialisasi koperasi yang terdiri dari UMKM Kabupaten Purworejo ya. Untuk itu kami memberanikan diri untuk mau membentuk koperasi, yaitu
dengan nama kemarin teman-teman Koperasi Abiata Maju Mandiri, yang artinya kita ingin bisa berkembang dan maju dan kemandirian dalam anggota dan pengurusnya. Untuk itu kami calon pengurus-pengurus mohon dukungan dan mohon untuk pengetahuannya atau sosialisasinya kepada kami supaya kami bisa siap untuk menjalankan koperasi ini, tidak hanya di depannya untuk semangat, tapi nantinya akan bisa maju dan bisa ngerengkuhi anggotanya. Gitu ya. Terima kasih karena waktu sudah siang ya, tadi undangan jam 1 sampai hampir jam 2. Kami mohon nanti dilanjutkan lagi, nanti bisa kita setelahnya itu kita bisa ngobrol dan kita sharing session. Untuk itu terima kasih waktu yang berkah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Katur penyanipun Bapak Dr. Andes Bambang Susilo MM, Kadin UMKM, Restu Ingatan Kemuliaan Sebelah Medi, so jajaranipun sedayanipun sedaya pelaku UMKM wonten Kabupaten Purworejo, Restu Ingatan Banggaaken, kula hormati. Adi kapurwakan, semoga kita sareng-sareng nelakaken raos kasukuran kita mendengar dalam Allah Subhanahu wa ta'ala pilih wonten kawenangan hari siang menika kula atur jenengan estudi sesehipun keparengaken kempal wajah silaturahim wonten dalemipun dipipit mriki kanthi mangke lestantun wonten aral satu. Amin. Salawat ugi salam tansah boten kedah kita kunjungaken dumateng junjungan kita panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sahabatipun. Bapak Ibu ingkang tansah dihormatan, estu kula nderek bingah banget bilih UMKM menika badhe ngawontenaken setunggiling koperasi nggih, koperasi estu mugi mangke Bapak Dr. Andes Bambang Susilo kersa paring napa nggih pitedah lah kagem mangke calon anggota sedaya anggota koperasi UMKM menika awit semawung ugi kathah Pak pelaku UMKM nggih, pelaku UMKM lah kula nggih duwe pamrih juga mbok mangke masyarakat semawung ugi derek wonten mlebetipun menika nggih derek wonten ing koperasi menika sedaya demi kemajengan mangke usaha UMKM menika nggih. Nomor semawung menika rintisan Pak, rintisan desa wisata estu mestinipun kalau ben nika mulai minggu kliwon sik tanggal 12 Desember kula sampun badhe ngawontenaken wonten embung menika tiap minggu kliwon badhe khusus kagem pasar Pak, nganu pasar nggih khususipun UMKM semawung ben nggih dikenal ngeten karep kula tiap minggu kliwon niku selapan pisan niku khusus kagem pasar kuliner ngeten niku lho. Nggih tujuan kita, tujuan kula kagem peningkatan ekonomi kerakyatan ngeten niku ning namung kok kawontenan sih kados niki Pak Bambang estu kula dereng wantun nggih ngempalaken biayi ingkang kathah-kathah rumiyin nggih. Kadhe menika samangke kasuwun Ibu pilih samangke sampun bebas saking pandemi nggih lan nika pelaku UMKM wonten ing Kadipaten Purworejo mangke nggih derek nyengkuyung lah wontenipun program-program ingkang wonten ing semawung nggih. Sedaya estu tujuan kula kagem peningkatan ekonomi kerakyatan nggih. Nggih. Salajengipun estu mangke Pak Bambang nyuwun berkaitan sekelima kali kelima nggih petuah kagem calon-calon anggota koperasi UMKM menika. Estu kula derek bingah sanget nggih bilih wonten siang menika badhe kabentuk koperasi UMKM nggih.
Atus ngaten kemawon saking kula mangke tesih kathah ingkang badhe pangandikan nggih kok pilih wonten atur kula ingkang kirang nuju pranasa ingkang kirang tata krami mawan-wantu kula tansah nyadeng seduka nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami lan kula akhiri wa wahul muwafiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas KUMKM Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes Bambang Susilo MI. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Telah kita panjatkan sebenarnya puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan rahmat dayanya. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa menyatu, bertemu bersama-sama di dalamnya Pak Toyo ini tanpa halangan suatu apapun. Bersama-sama kita ingin belajar tentang perkoperasian yang tentunya menjadi sebuah harapan kita bersama dari sebuah usaha mikro kecil menengah nanti menjadi wadahnya ada yang namanya koperasi. Mudah-mudahan apa yang nanti bersama akan kita diskusikan di forum ini bisa berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Amin. Amin. Namanya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf, ini hari Kamis, saya tidak pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia lah. Mengembari lurayo kota-kota. Lurah ini sudah dirojo, dan ketoprak bukan prajurit. Lurah ngomong-ngomongan prajurit kon tugasnya perang. Pangapunten nggih. Tentunya yang pertama bersama-sama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Hari ini kita dibukakan hati kita untuk bersama-sama melirik sesuatu yang baru barangkali. Bersyukur terhadap sesuatu yang telah membukakan hati teman-teman semuanya untuk menyatu dengan latar belakang usaha mikro kecil menengah, menyatu dalam sebuah wadah koperasi. Sama tuh ini kan cita-cita yang perlu disyukuri. Gitu Pak. Belum atur ngaten. Banyak. Kita tuh so aja-aja. Wis lawas le aja-aja yuk dong. UMKM buk menyatu nih yo. Isi dadi angin. Tapi kenapa hari ini harus di tempat ini kita temu? Embryonya juga berapa waktu yang lalu juga sudah pada sharing-sharing dengar pendapat baik antar teman maupun dengan kami. Ya alhamdulillah kita syukuri hari ini insya Allah nanti akan betul-betul terlaksana. Amin. Kayak benang semabung jejar. Orang jejar disyukuri Pak Samudra. Kayu bersambut pokoknya suara. Nah ini patut kita syukuri. Kita dibuahkan bersama di kita untuk ke depan lebih bagus lagi usaha panjenengan melalui sebuah jalan yang barangkali bersama-sama yang nanti akan kita coba ambil, yang panjenengan yakini dalam sebuah bentuk wadah koperasi kan begitu. Ini kan tidak lepas dari upaya usaha yang sehari-hari sudah teman-teman lakukan dalam kegiatan usaha mikro kecil, tapi akan lebih cepat lagi barangkali dalam sebuah organisasi yang namanya koperasi. Pengurusnya wis ono calone, sekretaris wis ono, jenenge koperasi ini wis yo ono. Nah ini nanti selanjutnya biar dijelaskan teman saya Mas Pur ini, mungkin badan hukumnya, kemudian anggaran dasar rumah tangganya, ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan mungkin pembukuan ataupun administrasi ataupun yang lain. Nanti tentunya kita akan coba jelaskan melalui tim kami dan sebuah harapan serasa kesuwen di koperasi ini yang diproklamasikan nang desa. Tak tarik nang dinas kira oleh. Oh ya Mas mau bae Mas. Ya seperti. Saya berani gocek Jopo Jero nek sama ini. Saya belum jadi staf kontrol itu saya sudah kenal ini orang. Tongkrongannya di pojok alun-alun Kutoarjo Bu. Betul. Kalau itu jelas ndopok wis karo udan-udun wis saged sekali sak
candake. Dadi rasa buah Jawi sampe pancen kaya biyen awak dhewe kok. Kacang wis puas kok. Nah, tentunya saya dari dinas yang sehari-hari melaksanakan pembinaan salah satunya di bidang koperasi. Tentunya pada teman-teman yang hari ini menginisiasi akan terbentuknya sebuah koperasi, matur nuwun sangat. Terima kasih sekali. Artinya ada sesuatu yang nanti akan muncul baru karena punya latar belakang baru dalam sebuah wadah yang namanya koperasi. Yang namanya koperasi ini. Mudah-mudahan juga orang keliru pilihan. Karena badan usaha di Indonesia itu kan cuma dua ya guys dia. Satu PT, perseroan terbatas, satu lagi koperasi. Ayake ora salah pilihan nih. Mana GPT mau? Ya, karena nek koperasi itu mesti di dalamnya isinya jenenge anggota. Mana PT kan bisa milik sendiri, modali sendiri, itu kan PT. Nek koperasi isinya wong akeh, kumpulannya wong akeh. Satu hal lagi yang membedakan, segala sesuatu di koperasi itu diputuskan dalam musyawarah. Itu hebatnya di situ. Koperasi sih duit sih menentukan. Nggak mungkin ini nek PT iya kan gitu. Nah ini bedanya, makanya tentunya yang perlu dipahami bersama. Nanti walaupun ada kepengurusan di situ, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengurus harian, ada dewan pengawas dan lain sebagainya, tapi tetap keputusan tertinggi di tangan anggota. Itu hebatnya koperasi. Artinya siapapun yang menjadi anggota, bu ngerti tulis, ngerti ora, bu iso anan pora, nek anggota punya hak suara, itu pasti. Nah, ini itu bisa dipahami. Jangan nanti di perjalanannya, wah aku karepku ngene, nek karepku ngene ya diangkat nang rapat anggota, karepmu dhewe mlaku karep-karepe dhewe. Mudah-mudahan tidak. Karena saya atur kayak gini karena teman-teman ini punya basic latar belakangnya tuh wis usaha sing wis pelaku. Biasanya wong usaha sing wis pelaku ki karepe yo ben cepat tekan alamat yo. Nek koperasi kan harus musyawarah. Nah ini untuk dipertimbangkan. Ora kok saya ngegol-gol ini betul. Nek teman-teman nanti sudah sepakat membentuk sebuah koperasi, hal-hal yang biasanya bisa lakukan sendiri, kalau melalui wadah koperasi harus musyawarah. Itu kata kunci. Itu kata kunci. Sehingga nanti akan ada sebuah perjalanan dituntut oleh aturan regulasi itu, kudu ono laporan, ono pertanggungjawaban, ono rapat anggota tahunan dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentunya juga harus dipahami mulai sekarang. Sekali lagi, tentunya kami atas pembina yang sehari-hari juga melaksanakan tusi kami di bidang koperasi, matur nuwun. Teman-teman UMKM hari ini sepakat ke depan akan untuk sebuah rumah baru yang namanya rumah usaha panjenengan yang legal tentunya dalam wadah namanya koperasi. Koperasi Abiata Maju Mandiri. Luar biasa. Nanti Waspur silahkan teman-teman ini diaturi wawasan biar nanti tidak kaget dalam berkoperasi karena ada ketentuan-ketentuan yang tentunya itu mengikat kepada semua anggota yang sudah berbicara sebuah organisasi seperti koperasi ini. Nah lebih dari itu tentunya juga ini ada sesuatu yang bisa satu kali saya di dinas di Melaka ini dapat dua. Yo bina koperasi nih, yo bina UMKM. Jos gandos nih, terus Semarangnya oleh budek, kan luar biasa. Dan saya yakin embrio ini nanti pasti suara ini, pertemuan kita ini akan sampai kemana-mana. Akan sampai kemana-mana. Purworejo ada 16 kecamatan, ada 16 forum UMKM, pasti akan sampai ke sana. Siap mau dalane jeblok do daftar. Kurang lebih kan kayak begitu Pak. Karena kadang-kala mereka itu dua ide larang tekan. Saya tadi diskusi sama Bu Esti ngomong ke UMKM ya ini pada saat mereka kita ajak lebih kepada waduh ya tertutup ya karena memang kekurangan saudara-saudara kita di situ. Tapi inilah forum sing koyo ngene ini barangkali nanti juga akan mereka menjadi paham. Oh ternyata bersosialisasi, bersilaturahmi, podo-podo pelaku usaha itu penting adanya. Karena raiso diatasi dewean. Tapi ini model koperasi semacam ini ya kurang lebih pasti nanti ada divisi-divisi yang ngurusi.
Apalagi kalau ini menyangkut kebutuhan yang katakanlah mungkin berbagai jenis. Nah ini, momennya kok berbicara tentang nanti akhirnya permodalan, pemasaran, udah terjawab semuanya dalam wadah yang namanya koperasi. Ora kabeh ngurusi dhewe-dhewe kan. Nanti kan tugas pengurus ini yang akan melayani anggotanya kan semacam itu. Ini yang tentunya perlu dipahami bersama. Saya yakin juga banyak teman-teman ini yang sudah sangat paham dengan perjalanan koperasi. Nah, nanti silahkan teman kami Pak Pur juga untuk bisa menambahkan. Yang jelas lagi tatarannya orang ngoyo woro ning iki ya kudu dadi tenan. Sing tak salah iki Pak Lurah yang adalah dadi tenan. Ah, sampeyan iki jan kudu dadi iki koperasine lewat Pak Pipit. Koyo kabeh ngerti Pak Pipit ki sapa ya kudu dadi tenan. Paspor termasuk kudu pilih dorong, jangan terlalu lama sehingga koperasi ini mewujud menjadi sebuah koperasi UMKM yang isinya latar belakang anggotanya itu. Dengan tentunya berbagai macam jenis latar belakang pelaku usahanya. Ora masalah. Yang penting guyube kemudian nanti ada solusi-solusi ke depannya. Kepentingan saya sangat membantu tugas saya menurut. Gampang itu nanti. Nah, sudah kayak gini kan komunikasi akan menjadi lebih dimudahkan. Itu harapan kami. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit kami ingin sharing kalau sudah berbicara sebuah koperasi yang tentunya bareng-bareng untuk bisa dipahami. Dalam sebuah organisasi kita mendirikan sebuah usaha yang berbadan usaha yang namanya koperasi. Yang pertama saya ingin mengingatkan, pasti nanti di sana akan berbicara tentang modal. Modal Bu ya. Nah, untuk dipahami yang sudah berkoperasi, modalis kok Mas Devri, kudu saka anggota. Mesti jaga ke Pak Lurah nagadi, pokoknya jaga ke Pak Bupati, dunia kepala dinas, terus selara apa-apa. Paling juga gaya proposal lain juga, kemudian yuk ke kementerian atau kemana paling kayak gitu. Makanya kan pasti harus disadari kalau sudah berbicara modal, berkoperasi, harus dari anggota. Ini pokoknya dari situ Pak. Karena ada dulu itu berkoperasi, bikin koperasi, ujung-ujungnya gaya proposal ben itu ibarat dadi zaman saya Pak, nggak jadi. Bisa ingatkan, pokoknya nek berkoperasi ya pasti modal utamanya harus dari anggota. Dari mana ya? Tapi nanti pasti akan dibicarakan. Ada yang namanya wajib, pokok, ada yang sukarela dan seterusnya dan seterusnya. Ini disadari itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ya tahu perangguli dari koperasi itu ujung-ujungnya dari proposal. Apa yang terjadi setelah proposal datang duit teko koperasi ini dari tulisan koperasi opo pengurusnya ono RAT tahu gas. Yo Mas Pur. Iya banyak yang kayak gitu Pak. Bahkan tokoh-tokoh itu dulu itu sih do gawe kaya kuwi. Gawe koperasi ya ternyata betul ujung-ujungnya berkoperasi setelah ada badan hukum ada organisasinya bikin proposal. Medun-medun barang proposal wis medun. Kegiatannya nol. Ini jangan, mari kita pikirkan untuk tidak semacam itu. Modal pastinya menjadi kekuatan yang sumbernya harus dari anggota. Walaupun juga boleh dari sumber yang lain. Yang sumber pokoknya mesti dari anggota. Nah tentunya juga yang perlu dipenggalihakan pengurus dan tentunya juga yang lain, anggota yang lain, sisi kemanfaatannya. Surasa Ngoyo Woro, saya yakin duduk di sini ini memandang dengan berorganisasi lewat koperasi pasti ada sisi kemanfaatan yang akan panjenengan raih. Yakin berkoperasi ini mesti banyak manfaatnya. Tapi kalau kita tidak yakin ya mesti gimana? Ora yakin ya rasa melu koperasi nek ora yakin. Nah banyak kadang-kala orang ikut berkoperasi karena orang yakin, barang begitu melebu ngerti kono yo wis males lah dipikirkan betul. Karena sisi kemanfaatan koperasi harus nyata manfaat. Kok meneh karena koperasi itu isinya anggota yo kanggone anggota niku jen wonten ginanipun. Terasa bagi anggotanya tentunya. Yang tidak kalah penting memang nanti kalau sudah membentuk dalam sebuah koperasi ada dan badan hukum, ada ADART dan lain sebagainya. Nah ini sing ceritanya pun dipatah, sudah diparingi diaturi amanah untuk mengelola, ya tentunya memang harus paham betul
paham ya kudu gelem sinau tentang manajemen koperasi. Itu pasti kalau jadi nanti yang akan melakukan koperasi itu kan tidak semua anggota, di situ ada pengurus yang dipilih oleh anggota. Ya monggo nanti tentunya yang dipilih ini yang akan sehari-hari mengelola tentang perjalanannya koperasi, paham tentang manajemen koperasinya. Nah, manajemennya harus bagaimana? Ya pasti akan kembali dalam sebuah ketentuan, ya taat regulasi, baik undang-undangnya, baik anggaran dasar rumah tangganya, ya namanya lagi hasil musyawarah mufakat taat sama asas itu tentunya. Sehingga tentunya juga pada saatnya nanti kalau ini nanti koperasi betul-betul sudah terbentuk, tugas kami selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ibarat peso-peso wis mempan biar landep, juga harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita fasilitasi. Kita ada beberapa fasilitasi pelatihan-pelatihan yang punya pada koperasi-koperasi yang baru ataupun yang lama, agar tentunya pelatihan ini bisa diikuti oleh pengurus namanya, sehingga pada saat menjalankan manajemen di koperasi ini nanti betul-betul bisa melaksanakan sesuai harapan. Nah ini mulong gitu lebat nanti seperti di sini ada Pak Toyo, ada Bu Diah ini pasang ini wis ora keliru nek menurut saya. Beliau juga komitmen berorganisasi, ngerti tentang akuntansi, tahu tentang organisasi. Ya ini satu modal yang punya bisa nanti ke depan bisa membawa organisasi koperasi ini sesuai dengan yang harus kita harapkan. Sehingga tentunya kami mengingatkan dalam manajemen berkoperasi ya tentunya harus taat dengan undang-undang, peraturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan tentunya sebagai sebuah amanah, ya menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota. Pak Pitoyo ya ora pareng karepe dhewe jadi aku kan pengurus. Bisa karep-karepe nyong wong yang pengurus ora iso nek koperasi ini nek PT kena Pak. Mungkin kagunganipun panjenengan ini nek berkoperasi pasti harus mendengarkan apa sih maunya anggota dan keputusan anggota itu apa. Itu pasti harus dilaksanakan. Kalau tidak ditanyakan nanti dipertanggung jawaban di tiap tutup buku itu di koperasi. Itu di koperasi. Dan akhirnya juga tentunya di perjalanan perkembangan koperasi ini juga nanti semuanya baik anggota, pengurus juga harus betul-betul bisa memilah, menurut saya memilah dan memilih bidang usahanya. Kira-kira angel ya jadi lakoni karena banyak koperasi-koperasi yang punya bidang usaha ya karena tidak profesional sehingga ya usahanya menjadi tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang tentunya harus bisa dipahami oleh semuanya. Saya hanya ingin mencoba mengingatkan saja yang selama ini kami mencoba mengamati di perjalanan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo ini, karena fakta realitanya dari sekitar 260 sekian koperasi di sana juga kalau di urusan simpan pinjam itu di sana di kriteria ada yang sehat, kurang sehat, ada yang tidak sehat. Tapi juga kami punya sebuah catatan dari 260 sekian koperasi itu ternyata yang mampu ber-RAT juga banyak, tapi yang tidak pernah ber-RAT juga banyak. Nah ini ya hal-hal semacam ini nanti lewat teman kami Pak Pur betul-betul bisa disosialisasikan sehingga berkoperasi itu nanti utamanya bagi para anggota yang notabene adalah para pelaku usaha betul-betul bisa jalan, bisa dimanfaatkan sehingga tujuan bersama dalam rangka mensejahterakan anggota ini betul-betul bisa tercapai. Lebih jelasnya nanti silahkan dengan Pak Pur dan Mas Devri untuk bisa mendampingi di forum ini. Mungkin tanya jawab atau apapun, tugas kita nanti dari dinas akan menghantarkan beliau-beliau yang duduk dalam koperasi Abdiakta Maju Mandiri itu sampai kepada alamat tentunya melalui ya badan hukumnya, ya ke notarisnya dan lain sebagainya. Kita bantu sepenuh hati. Kurang bijaksana Bapak dan Ibu sekalian kami matur terlalu banyak karena tentunya nanti secara teknis teman-teman kami yang akan menyampaikan. Kami cukupkan sampai di sini saja.
Dan sekaligus saya mohon pamit Pak Lurah, Pak Kades. Siap. Saya masih ada satu agenda di Setda, rapat PKL, sehingga kami mundur diri dari acara ini. Kami bisa nanti teman-teman kami untuk bisa mendampingi sampai selesainya sosialisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kota nambah sekedhik sangat niki nggih estunipun tahun menika wonten peluang estu kagem UMKM nggih wontenipun dana aspirasi saking Dewan itu nggih. Dan ini kok ketoke paling lambat tanggal 30 itu sementara ini belum terbentuk ADART barang urung ya. Mestinya untuk peningkatan nganu saged niki. Tiap-tiap anggota dewan kan Pak Bambang itu dana aspirasi sekitar 1 miliar itu. Ya toh? Nah ini saya pun di desa saya mengajukan untuk poros desa ini. Ya rencana itu. Tapi paling lambat itu tanggal 30 mestinya sekarang sudah 28. Yang penting kita sudah iso nganu baik TMC nggon proposal menesline mburi mengkone Pak Bibit nek bisa Pak Bibit nggih sinten mawon lah sik duwe kanca jarak karo dewan nggih dana aspirasi iki ben tersalurkan temenan gitu. Satu contoh untuk Dapil Purworejo Kaligesik itu saking partai nopopun sinten monggo sik sami paham nggih dipun caketi namung niki ming tekan tanggal 30 paling akhir kadosipun dan niku mestine niki peluang saya kagem UMKM go pelatihan apa nggih napa kemawon mestinipun wonten iki. Nggih Pak Bibit monggo Pak Bibit monggo saya siap dampingi ngawal lagi nggih. Mestine Pak Bambang bareng bisa disuruh ngawal iki. Nggih. Nek sing penting ini bisa terbentuk dulu koperasinya, kepengurusannya, ADART ini atau niku toh. Lah niku masukan saking kula nggih. Monggo Pak. Terima kasih atas arahan dari Bapak Dr. Andes Bambang Susilo yang tentunya membuat kita semakin semangat dan mantap dalam pembentukan koperasi ini. Dan kita nderek ke Sugeng Tinda. Terima kasih banyak. Pak. Oke, Pak, bagaimana dengan acara seperti ini? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Wah, bagus sekali. Oke. Jadinya kami punya kepentingan ada dua sisi yang bisa kami dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama berkait dengan pembinaan UMKM-nya, yang kedua berkait dengan pembinaan koperasinya, sehingga dua-duanya bisa kami raih dalam satu season, karena di situ ada koperasi yang notabene anggotanya justru dari pelaku UMKM. Oke. Ya mestinya harapannya semacam ini, kalau UMKM bisa menyatu dalam sebuah wadah koperasi kan menjadi luar biasa. Karena juga arah kebijakan pemerintah pun arahnya ke sana. Oke. Saya kira satu yang luar biasa, yang perlu kita support dan kita apresiasi untuk ke depan. Mungkin ada harapan untuk ketua koperasinya nanti, Pak? Ya tentunya kita kembalikan kepada mekanisme bermusyawarah. Siapapun tentunya yang nanti akan menjadi ketua ataupun pengurus ataupun siapapun, sejauh itu sudah menjadi keputusan anggota, saya kira wajib kita dukung. Siap, terima kasih, Pak. Oke, masih. Bagaimana tanggapan Bapak tentang acara seperti ini, Pak? Oh, untuk koperasi saya sambut dengan senang hati. Saya berharap nanti koperasi ini bisa berjalan karena di Semawung banyak sekali pelaku UMKM, ya akan ada wadah di sana. Oke. Nah, semua ini tujuan saya adalah untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Oke. Mungkin ada himbauan untuk ketua koperasi yang akan dibentuk ini, Pak? Untuk kepengurusan koperasi yang akan terbentuk ini, saya berharap betul-betul ini koperasi ini bisa berjalan dengan baik, ya Pak. Ini terutama demi koperasi yang akan terbentuk ini ke depan lah Pak ya. Saya akan ikut mengawal di dalamnya. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Siap.
Pak Pitoyo. Pak Pitoyo. Pak, acara hari ini apa ini Pak sebenarnya Pak? Hari ini adalah sosialisasi teman-teman UMKM di Kabupaten Purworejo Oke. untuk sepakat mendirikan koperasi produsen, tentunya yang primer, yang rencana anggotanya itu pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo Pak ya? Kabupaten Purworejo, dan yang datang hari ini terdirinya juga terdiri dari pelaku UMKM se-Kabupaten Purworejo, terwakilkan untuk setiap Kecamatan. 16 kecamatan. Ya, harapannya gimana Pak ke depannya Mas? Harapannya kita membentuk koperasi itu sebagai wadah untuk teman-teman UMKM yang ada kendalanya di segi satu adalah permodalan, dua adalah bahan baku, dan tiga adalah pemasaran. Kita akan merangkum semuanya itu nanti dalam bentuk koperasi biar mempermudah pemasarannya, permodalannya, dan bahan baku. Oke. Terima kasih Pak.